wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Amelia Putri Ramadhani, NIM 241010503890 di kelas 021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara pengerjaan uji normalitas hipotesis uji F di SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Muhammad Irfan Ajhar dari kelompok 5, kelompok tugas aplikasi komputer statistik. Di sini saya akan melakukan uji validitas dan reliabilitas di aplikasi IBM SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiara Hayu dengan NIM 241010501387. Saya akan menjelaskan langkah-langkah menggunakan SPSS dengan uji yang saya lakukan, yaitu uji korelasi, uji determinasi, dan uji regresi linear berganda. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Terian Zaki dari kelompok 5 dalam mata kuliah aplikasi komputer dan statistik. Jadi di sini saya akan melakukan uji regresi linear sederhana dan juga uji hipotesis T dalam aplikasi IBM SPSS. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui data yang digunakan itu normal atau tidak. Uji normalitas merupakan salah satu syarat sebelum melakukan analisis statistik parametrik, biasanya seperti regresi dan juga uji T. Berikut langkah-langkahnya akan saya jelaskan. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Di sini udah ada datanya semuanya. Ada X1, X2 dan juga Y-nya. Di sini langsung aja klik analyze, lalu pilih regression, klik linear. Nah, di sini untuk dependennya kita masukin Y-nya. Y-nya masukin ke dependent, X1-nya dan X2 masukin ke independent. Seperti ini, lalu klik save. Nah, pilih ke residual, klik yang paling atas, lalu klik continue seperti ini, lalu klik OK. Nah, di sini udah muncul data residualnya seperti ini. Nah, untuk residualnya dia minimumnya ada di min 4,444, maksimumnya ada di 6,367. Nah, untuk rata-ratanya kita ada di 0,000. Nah, nilai residual tersebut kemudian akan digunakan untuk melakukan uji normalitas sebagai syarat dalam analisis regresi. Lalu setelah itu kita simpan. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke analyze, lalu klik non-parametric test seperti ini. Lalu setelah itu ada legalis dialog, langsung klik aja satu sampel seperti ini. Nah, setelah itu bakal muncul residualnya, lalu kita klik aja residualnya, masukin ke test variable, klik OK seperti ini. Nah, di sini kita sudah muncul data uji normalitasnya. Hasil asyimnya ada di 0,2000 atau 0,200. Nah, karena nilai tersebut lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data distribusi tersebut berdistribusi normal. Maka demikian asumsi normalitas tersebut terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Demikian penjelasan mengenai data uji normalitas menggunakan SPSS. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melakukan uji data validitas dan reliabilitas yang sebelumnya saya sudah salin ini datanya dari Microsoft Excel. Sekarang kita lakukan ujinya. Pertama yang harus kita lakukan adalah klik analyze, lalu kita klik yang correlates, lalu kita klik yang bivariate. Nah, di sini akan muncul menu-menu dari data-datanya. Kita CTRL Alt, kita pindahin. Nah, tapi di sini yang kita masukkan hanya
indikatornya saja, untuk totalnya nggak usah dimasukkan. Ini kita buang-buangin dulu totalnya, total Y ini kita buang. Nah, lalu kita klik version, lalu kita klik OK. Di sini akan muncul untuk data uji validitas. Nah, di sini akan muncul di mana X1.1 untuk angkanya itu di atas di angka 0,678 dengan signya di bawah 0,01. 0,01 maksudnya di bawah 0,05. Berikut pun juga yang 1,3 0,544. Nah, di sini dari data ini aja kita bisa bilang bahwa data ini valid. Datanya valid. Di bawah juga sama, kita udah lakukan uji dari validitas ini, datanya valid. Lalu yang kedua, kita lakukan uji rehabilitas. Kita masuk ke data tadi, kita klik analyze, lalu kita klik scale, kita klik reliability analysis. Nah, di sini ada items dan rating, kita masukkan tapi totalnya aja ke bagian items. Item total 2, total Y. Nah, kita atur di sini, kita klik statistics, kita centang yang correlationnya kita centang, lalu kita klik OK, dan pastikan untuk modelnya ini adalah Cronbach's Alpha, jangan yang lain. Lalu kita klik OK. Di sini akan muncul reliability statistik. Di sini menunjukkan Cronbach's alpha-nya di angka 0,803. Nah, dari Cronbach's alpha ini bisa kita lihat bahwa data yang kita uji tadi adalah reliable karena ketentuannya di atas 0,6. Ini 0,803. Jadi datanya lolos uji dan reliable. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja masuk pada langkah-langkahnya. Selanjutnya pada data yang sudah tersedia, saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah uji korelasi. Pada data yang sudah dimasukkan, selanjutnya klik menu analyze, lalu ada correlate dan pilih menu abbreviate. Setelah itu masukkan total X1 ke variables dan total X2 ke variables juga, serta total Y ke variables. Selanjutnya kita pastikan correlation coefficients-nya itu sudah dicentang Pearsonnya dan test of significance-nya sudah pada menu to tailor. Pada bagian significant correlation jangan lupa untuk dicentang. Selanjutnya kita klik OK. Lalu data yang keluar dari uji korelasi adalah sebagai berikut, dimana ujinya setelah saya lakukan dan mengeluarkan hasil tabel correlation, yaitu yang sudah dengan penjelasan. Berdasarkan hasil uji Pearson, diperoleh nilai korelasi antara variabel X dan variabel Y sebesar 0,19 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel X1 terhadap variabel Y. Nilai koefisien korelasi sebesar 5,19 menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel
berada pada kategori sedang. Selanjutnya, hasil uji korelasi antara variabel X2 dan variabel Y menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,608 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel X2 terhadap variabel Y. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,608 menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel pada kategori yang kuat. Selain itu, uji korelasi antara variabel X1 dan X2 memperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,17 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel X1 dan X2 dengan tingkat hubungan yang kuat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap variabel Y, di mana variabel X2 memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap variabel Y dibandingkan dengan variabel X1. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu uji determinasi. Pada menu SPSS, maka selanjutnya klik Analyze, lalu pilih bagian Regression dan pilih Linear. Setelah itu, masukkan total X1 ke dalam kolom Independence dan total X2 ke dalam kotak Independence juga. Setelah itu, total Y dimasukkan ke dalam kotak Dependent. Pastikan menu Regression Coefficient sudah tercentang bagian Estimates dan Model Fit. Setelah itu, klik Continue dan klik OK. Selanjutnya, pada output yang dihasilkan dari uji determinasi, kita perhatikan pada model summary. Pada model summary, R-square menunjukkan 0,402, di mana berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R-square sebesar 0,402 atau 40,2%. Karena 0,402 dikali 100%, maka keluarlah hasil 40,2%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas produk X1 dan harga pada X2 secara simultan memiliki pengaruh sebesar 40,2% terhadap keputusan pembelian. Sementara itu, sebesar 59,8% sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain variabel yang diteliti dan tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Di sini udah ada data yang saya input, udah saya pindahin semuanya dari Excel ke dalam aplikasi SPSS-nya ya. Dan langsung saja kita akan melakukan uji regresi linear sederhana terlebih dahulu. Di sini kita pilih menu Analyze, lalu kita pilih Regression, lalu kita pilih Linear. Nah, karena kita di sini akan melakukan uji regresi linear sederhana, maka perlu kita masukkan variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel X ini 1 dan 2 ini secara satu persatu untuk diuji terhadap variabel terikatnya, yaitu variabel Y. Karena kalau kita langsung menguji dua seperti ini, itu namanya adalah uji regresi linear berganda. Jadi kita akan
uji satu persatu variabel bebasnya terhadap variabel terikatnya, yaitu variabel terikat kita masukkan ke dalam dependen dan variabel bebasnya kita masukkan ke dalam independen. Baik, jadi di sini langsung saja kita tekan OK. Dan di sini akan terlihat beberapa kolom ya teman-teman, ada variables enter, model summary, ANOVA, dan koefisien. Di sini yang kita lihat adalah tabel koefisien. Di sini ada tulisan sig dan ini adalah signifikansi. Seperti rumusnya, seperti yang rumusnya katakan, jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka variabel X1 ini atau variabel bebas ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y tadi atau variabel terikat tadi. Dan langsung saja kita akan menguji variabel berikutnya ya, yaitu variabel X2. Di sini kita bisa langsung lakukan, ini kita bisa keluarkan lalu kita masukkan di sini. Nah, sama kayak tadi, kita tekan OK aja langsung karena di sini sudah tidak berubah ya. Di sini tetap total variabel Y atau variabel terikat tadi. Dan di sini bisa langsung kelihatan sama seperti yang di atas, ada model summary, ANOVA, dan koefisien. Dan yang kita lihat adalah tabel di dalam koefisien ini, yaitu total dari variabel bebas atau X2 ini. Dan di sini sama ya seperti yang di atas, nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka variabel bebas X2 ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat Y tadi atau variabel Y yang tadi. Dan untuk uji hipotesis ya, di sini ada kolom T ya, tulisan T, dan ini untuk T hitungnya adalah dalam variabel X1 untuk T hitungnya adalah 7,227. Dan untuk variabel X2 T hitungnya adalah 9,114. Dan balik lagi, ketika signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis nolnya ditolak dan hipotesis satunya diterima. Yang artinya kedua variabel tersebut yang memiliki hipotesis satunya diterima, itu artinya dapat dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel variabel Y yang ada di sini nih, atau variabel dependen. Baik, jadi segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk melakukan uji regresi linear berganda. Pada data yang sudah disiapkan, selanjutnya kita akan mengklik bagian analisis, lalu pilih menu regression, dilanjut linear. Setelah itu, masukkan total X1 ke bagian independen, total X2 juga ke dalam kotak independence, dan total Y ke dalam kotak dependen. Pastikan untuk mengklik bagian statistik dan mencentang bagian regression koefisien, yaitu estimates, confidence intervals, dan model fit. Selanjutnya continue dan klik OK. Hasil pengolahan data menggunakan metode regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 5,937 plus 0,293 plus 0,386. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 5,937, artinya apabila variabel X1 dan X2 bernilai 0, maka nilai variabel Y sebesar 5,937. Koefisien regresi variabel X1 sebesar 0,239 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel X1 akan meningkatkan variabel Y sebesar 0,239 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
Sedangkan koefisien regresi variabel X2 sebesar 0,386 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel X2 akan meningkatkan variabel Y sebesar 0,386 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan variabel X dan X1 dan X2 memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y. Sekian dari materi yang saya paparkan mengenai uji yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut cara-caranya. Baik, di sini sudah ada datanya, ada data X1, X2 dan juga Y-nya. Nah, langsung saja klik ke Analyze, pilih Regression, lalu klik di Linear seperti ini. Masukkan untuk Y1-nya ke dependen. Dependennya masukin total Y. X2 dan X1 masukin ke independen seperti ini. Setelah itu klik statistik. Nah, pastikan estimate dan juga model fit-nya sudah kecentang. Klik continue seperti ini, lalu klik OK. Nah, di sini datanya udah muncul. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh, uji F-nya itu sebesar 47,459 dengan nilai signifikasinya ada di 0,000. Karena nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan juga H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Seperti itu. Terima kasih.